Shalom, bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata untuk kelas remaja, dewasa, dan senior. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah lama sekali saya tidak mengisi Sekolah Minggu untuk kelas dewasa, remaja, senior karena beberapa waktu yang lalu saya sedang sakit. Puji Tuhan saat ini saya bisa lagi untuk membawakan renungan hari ini. Kita masih belajar di Sekolah Minggu dari pelajaran yang ke-6. Kita akan mengambil judul Dukungan Keluarga bagi Pemberitaan Injil. Kita akan sama-sama belajar di 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 11. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 11. Kita akan membacanya bersama-sama. Silakan Bapak Ibu menyimaknya. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali di dalam perjalanan singgahlah ia di sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu pada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar di atas yang kecil, sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang pada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur karena kami diberikan kesempatan untuk belajar di sekolah minggu lagi. Tolong Tuhan berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini topik yang sangat bagus sekali yang kita bahas. Karena ada beberapa hal yang terkadang kita lupa bahwa pelayanan itu harus didukung oleh keluarga. Tidak bisa namanya berat sebelah, atau bisa dikatakan lebih memberatkan pelayanan daripada keluarga, atau memberatkan keluarga daripada pelayanan. Ini tidak bisa. Jadi memang harus bersinergi atau berjalan bersamaan. Memang terkadang kita menemukan pilihan-pilihan yang sulit, tetapi bersama Tuhan pasti Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Hari ini kita akan belajar tentang seorang perempuan, namanya tidak disebutkan, tetapi karena dia berasal dari Sunem, makanya disebut perempuan Sunem ini. Dia melayani Elisa dan Gehasi selama beberapa kali. Akhirnya dia mempunyai satu kerinduan untuk membuatkan satu kamar di atas dengan beberapa fasilitas umum yang ada di sebuah kamar. Misalnya gitu kan, ada kursi, ada meja, ada beberapa kebutuhan Elisa di sana. Bukan hanya Elisa yang dia layani, tetapi Gehasi pelayan Elisa pun dia memberikan tempat yang layak. Dan dia bertanya dengan suaminya. Dia berembuk dengan suaminya. Dia tidak melangkai suaminya, tetapi dia bertanya dengan suaminya. Ini adalah hal yang luar biasa. Pelayan Tuhan harus tidak boleh menggambarkan posisi dia dalam keluarga. Pelajaran pertama kita pelajari adalah bagaimana seorang istri harus tunduk pada suaminya, bagaimana suami harus mengasihi istrinya, bagaimana anak harus menghormati orang tuanya. Kemarin ada satu anak di kelas Madya bertanya, bagaimana saya menghormati orang tua kalau orang tua itu tidak benar mengajari hal-hal yang tidak benar, apakah saya harus menghormatinya? Guru Madya pun mengajari bahwa kita harus menghormatinya. Kita menghormatinya bukan karena dia adalah ayah kita saja, tapi karena Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dari buku pertama ini kita sudah diingatkan tentang posisi kita dalam keluarga. Bagaimana seorang suami harus bersikap, bagaimana seorang istri harus bersikap, bagaimana seorang anak bersikap. Dan di pelajaran yang ke-6 ini, dukungan keluarga bagi pemberitaan Injil akhirnya mengingatkan kita bahwa keluarga ini harus menjadi support system satu pelayanan.
Tidak bisa seorang diri, bukan hanya suami saja, bukan hanya istri saja, bukan hanya anak saja, tetapi keluarga ini harus bersatu untuk mendukung satu pelayanan. Ini yang dicontohkan oleh perempuan Sunem ini. Mereka suami istri melayani pekabaran Injil, melayani hamba Tuhan. Elisa pergi satu tempat ke tempat lain untuk melayani, dan di Sunem dia mendapatkan satu tempat yang layak untuk dia beristirahat. Dan perempuan Sunem ini dipakai Tuhan. Dia diberikan dorongan untuk melayani dan dia menanggapinya. Bapak Ibu, terkadang kita melihat bagaimana satu pelayanan itu membutuhkan dukungan dari jemaat. Renovasi gereja mungkin, atau pembangunan gereja, atau acara-acara gereja. Bagaimana gereja itu bisa bertumbuh, bagaimana kegiatan gereja bisa berjalan lancar kalau tanpa dukungan jemaat. Jemaat pun dalam gereja ini kan banyak. Jemaat bukan hanya jemaat laki-laki, bukan hanya perempuan, tapi jemaat yang berkeluarga pun banyak. Dukungan dari keluarga-keluarga yang berjemaat ini yang membangun gereja ini semakin kuat. Ada satu buku mengatakan bahwa keluarga kuat, gereja kuat, negara kuat. Jadi kalau keluarga-keluarga Kristen ini kuat, mendukung pelayanan, pasti perkembangan gereja, perkembangan pekabaran Injil ini akan pasti pesat. Makanya saya tadi bilang, tidak bisa namanya pelayanan lebih berat dari keluarga. Tidak bisa namanya keluarga lebih berat daripada pelayanan. Ini pun harus berjalan sesuai hikmat dari Tuhan. Bagaimana kalau kita menghadapi situasi yang harus memilih? Tanya pada Tuhan, hikmat Tuhan. Banyak sekali contoh-contoh di pelayanan, contoh-contoh di Alkitab tentang pelayanan, dan kita bisa mengambil dari situ. Kita kembali lagi ke perempuan Sunem ini. Dia melayani Elisa dengan sungguh-sungguh. Karena perempuan Sunem dan keluarganya takut kepada Allah, maka ia digerakkan untuk menunjukkan kebaikan ini pada pelayannya. Bandingkan apa yang dilakukan perempuan Sunem ini dengan perkataan Tuhan Yesus. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi, sebagai menabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar, sebagai orang benar, ia akan menerima upah yang benar. Matius 10 ayat 40 sampai 41. Perempuan Sunem ini menyambut seorang nabi dengan tulus. Tidak ada embel-embel, ingin diberkati, ingin terpandang. Tidak, suami istri ini melayani dengan tulus. Ketulusannya ini bisa dirasakan oleh Elisa. Sehingga kalau kita baca ayat selanjutnya, mereka diberkati oleh anak karena mereka tidak mempunyai anak. Suaminya sudah tua dan mereka sudah lama menantikan anak tetapi tidak ada anak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sehingga mereka diberikan seorang anak laki-laki dalam keluarga mereka. Ini sebagai hadiah dari Tuhan, sebagai berkat dari Tuhan karena mereka mendukung pelayanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa berkat itu bukan tentang uang, berkat itu bukan soal jabatan atau posisi, tetapi berkat itu bisa berupa hal yang lain. Saat kita mendukung pelayanan, kita berpikir kita dapat apa ya dari Tuhan. Saya mau jawab, Anda nggak dapat apa-apa. Kalau kita melayani atau mendukung satu pelayanan, punya pikiran atau punya motivasi untuk mendapatkan sesuatu, kita pasti nggak dapat sesuatu. Tetapi kalau kita melayani dengan tulus, kita melayani tanpa pamrih, Tuhan tidak mau berhutang kepada kita. Tuhan pasti akan menunjukkan berkat karunia-Nya kepada kita sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca tentang berkat, wah ini nolong hamba Tuhan, nanti diberkati begini. Saya juga mau gitu. Nah, Anda gak akan dapat apa-apa. Yang Anda dapat hanya kekecewaan, karena akhirnya saat kita menolong pengennya dapat sesuatu nih. Saya mengasih persembahan supaya saya juga diberkati. Nah, berarti motivasinya melayani, memberikan persembahan hanya ingin diberkati. Padahal kita ke gereja melayani bukan untuk berkat, tapi memang kewajiban kita, tanggung jawab kita untuk datang menyembah Tuhan, memuliakan namanya. Kalau kita punya konsep pikiran dewasa seperti ini,
Dan banyak orang berpikiran dewasa rohani seperti ini. Kemajuan gereja itu tidak akan bisa terhalangi lagi. Pasti ada gerakan-gerakan Roh Kudus, bahkan kebangkitan besar terjadi di Indonesia ini. Tapi sayangnya banyak sekali orang-orang Kristen yang punya pemikiran, saya datang ke gereja supaya saya diberkati, saya memberi supaya Tuhan membalasnya 30, 40, 100 kali lipat. Ayat dari mana itu sebenarnya? Kalau kita lihat tentang 30, 60, dan 100 kali lipat itu kan soal penabur ya. Iya nggak? Benar nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini soal penabur. Seorang penabur menaburkan benih. Ada yang di tanah bagus, ada yang di tanah kerikil, ada yang di semak-semak, ada yang di tandus. Kalau orang menabur ini bisa jadi 40. Nah, ini yang ditabur bukan persembahan. Tapi penabur ini menaburkan benih firman Tuhan. Bukan tentang persembahan, bukan tentang perpuluhan. Dan banyak orang yang menafsirkan hal-hal ini menjadi satu berkat. Oh, memberi itu nanti dibalikin Tuhan 30, 60, 100 kali lipat. Banyak sekali orang yang terbuai dengan firman-firman Tuhan yang disampaikan hamba-hamba Tuhan yang menyenangkan telinga. Ya kan? Menyenangkan hati. Wah benar ini. Wah benar ini. Ini firman Tuhan ini buat mertua saya. Oh ini firman Tuhan buat si A, si B, si C. Anda masih anak-anak. Karena firman Tuhan dipakai untuk nunjuk-nunjuk orang. Firman Tuhan itu buat saya. Gitu. Nah itu tambahnya kita dewasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar dari perempuan Sunem ini. Dia adalah perempuan yang terbiasa melayani, terbiasa belajar firman Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, sehingga dia dengar-dengaran akan dorongan, panggilan untuk melayani. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembelajaran yang kita peroleh dari keluarga perempuan Sunem ini adalah ketika ia mengetahui Elisa adalah hamba Tuhan yang sedang melayani, maka ia bersama dengan keluarganya dengan sukarela mengambil bagian untuk mendukung pelayanan itu. Bahkan dengan persetujuan suaminya, perempuan Sunem ini membuat kamar khusus untuk hamba Tuhan tersebut dengan menggunakan apa yang dimiliki. Keluarga ini mendukung pekerjaan Tuhan melalui perhatian dan pemeliharaan kehidupan seorang hamba Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah sudah kita mendukung pelayanan dengan keluarga kita? Mungkin ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini cuma satu nih yang melayani. Misalnya cuma istrinya saja, suaminya tidak pelayanan atau tidak ke gereja sama sekali. Atau hanya suaminya saja, istrinya tidak. Atau anaknya saja orang tuanya tidak. Saya ingin berkata pada Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin kita juga udah belajar tentang pemberitaan Injil pada dalam keluarga. Kita memberitakan Injil itu bukan harus bawa Alkitab, tapi yang paling kena adalah tentang keteladanan hidup. Bagaimanapun kondisi keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini, itu bukan menjadi halangan kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Banyak sekali di gereja kita terutama, saya ingin berkata tentang Efrata. Kalau ada perjamuan kasih, pasti orang-orang akan memberi. Dan sebenarnya yang dibutuhkan cuma berapa porsi misalnya gitu. Tapi bisa berlipat kali ganda porsi. Karena setiap keluarga memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya berharap Efrata akan seperti ini terus sampai selama-lamanya. Karena banyak keluarga yang akhirnya mengambil bagian dalam pelayanan, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Sebentar lagi kita ada renovasi gereja dan biayanya sangat besar. Bukan berarti Tuhan tidak sanggup mencukupkan, pasti sanggup mencukupkan. Tetapi apa yang menjadi bagian kita hari ini nih? Apakah keluarga kita sudah mengambil bagian dalam renovasi gereja? Sudah mengambil bagian dalam pembangunan ini? Atau kita cuma cuek-cuek saja, biarkan orang-orang kaya saja yang bekerja, biarkan panitia saja yang bekerja, biarkan pendeta saja yang bekerja. Kalau kita punya pendirian seperti ini, kita tidak akan mendapat bagian berkat dari Tuhan. Ingat ya, berkat itu bukan soal uang, bukan posisi, jabatan. Tapi ada berkat-berkat yang lain yang Tuhan tunjukkan pada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar dari perempuan Sunem ini. Dia tidak tutup mata dalam pelayanan.
Dia tidak tutup mata dan membiarkan seorang hamba Tuhan berjalan begitu saja. Pekerjaan Tuhan begitu saja. Tetapi dia mengambil bagian dalam pelayanan ini sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan kapasitasnya. Jadi jangan sampai kita tahu ini sebenarnya pekerjaan Tuhan butuh support, tapi kita tutup mata, tutup telinga, masa bodoh saja. Jangan. Kita belajar dari perempuan Sunem ini. Kita lihat bagaimana dia mendapatkan berkat yang besar. Dia diberkati dengan sangat luar biasa karena perhatiannya pada pelayan Tuhan. Panggilan Tuhan untuk menjadi pekerja tuayan adalah sebuah panggilan khusus. Karena saat menanggapinya, seseorang yang dipanggil tersebut juga tergerak hatinya untuk melayani orang yang telah lelah dan terlantar. Alkitab sudah mengingatkan kita berkali-kali untuk kita memperhatikan pekerjaan Tuhan di sekeliling kita. Misalnya contoh sederhana saja. Kita tahu ini gereja lagi butuh untuk renovasi gereja. Sisihkan sedikit pendapatan kita untuk bisa support. Bukan masalah besar dan kecil, tetapi untuk support gereja. Saya mendengar anak-anak madya menabung untuk pembangunan gereja. Punya 5.000, 10.000. Dan akhirnya kemarin guru sekolah minggunya menyetor ke bendahara renovasi gereja. Kalau menurut nominal memang itu tidak besar. Tetapi menurut pandangan iman kita, itu pengorbanan yang besar bagi anak-anak madya. Mereka punya kerinduan untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Itu luar biasa. Bagaimana untuk Bapak Ibu saudara sekalian yang dewasa, remaja, dan senior? Apakah Bapak Ibu mengambil bagian dalam pelayanan ini? Sudahkah Bapak Ibu mengambil bagian dari pelayanan? Ataukah Bapak Ibu masih saat ini masih bergumul ini? Mau melayani atau enggak? Melayani apa enggak gitu kan? Yuk mari sama-sama melayani. Atau ada Bapak Ibu saudara sekalian yang saat ini mundur dari pelayanan. Tutup mata dalam pekerjaan Tuhan. Jangan ya, yuk mari balik lagi di hadapan Tuhan. Saya kemarin sempat vakum hampir 1 bulan lebih tidak melayani. Karena saya sakit, saya kemarin operasi rahang, saya rindu sekali melayani. Biasanya saya nyanyi cuap-cuap gitu kan, rekaman hampir tiap minggu, tapi kemarin saya benar-benar bed rest karena kondisi saya rindu sekali melayani. Saat saya duduk di kursi jemaat, saat saya melihat teman-teman saya melayani, ada rasa rindu, ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini. Bukan hanya untuk WL Singer, terkadang juga untuk mulai bersekutu atau untuk ngajar sekolah minggu pun saya bicarakan agak susah. Bibir saya juga masih belum simetris. Tapi puji Tuhan, berjalannya waktu Tuhan memberikan kesempatan. Ini anugerah. Bapak Ibu Saudara sekalian, melayani raja di atas segala raja itu anugerah. Kerinduan saya, seluruh anggota keluarga saya melayani. Kerinduan saya dan kerinduan Tuhan Yesus juga. Bapak Ibu Saudara sekalian melayani Tuhan. Bukan karena berkat, tapi karena memang kita rindu melayani raja di atas raja, di atas segala raja. Mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung masih hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup ini kan kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Lagunya kan ada. Dan sering sekali dinyanyikan oleh teman-teman senior. Ini menjadi satu semangat. Mumpung masih Tuhan kasih berkat untuk bisa berjalan. Biarlah Tuhan yang menunjukkan pada kita tempat-tempat pelayanan di mana yang akan kita fokuskan untuk melayani. Mari semangat Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendukung pelayanan Tuhan. Ajak anggota keluarga Bapak Ibu untuk mendukung pelayanan lewat doa, lewat datang, support segala macam gitu. Apa yang harus saya support nih? Tanya sama Tuhan, Tuhan saya support apa nih dalam pelayanan ini? Pasti Tuhan tunjukkan. Jangan tutup mata, tutup telinga, tapi berjuanglah mengambil bagian dalam setiap pelayanan. Karena hidup ini adalah kesempatan. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau menunjukkan pada kami satu ajaran yang luar biasa untuk kami mendukung pelayanan. Bersama anggota keluarga kami yang lain.
Kami rindu kami bisa melayani Tuhan bersama keluarga kami. Tuhan berkati murid dewasa, remaja, dan senior yang saat ini punya permasalahan keluarga sehingga tidak bisa melayani dalam satu keluarga. Tapi kami percaya Tuhan yang menunjukkan kasih setia dan anugerah sehingga setiap keluarga-keluarga Kristen di Efrata maupun keluarga-keluarga yang sedang menyaksikan tayangan ini diberkati sehingga bisa mendukung dalam pelayanan di mana mereka saat ini bergereja. Tuhan berkati kami supaya kami punya hati seperti perempuan Sunem ini. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami hari ini. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.